Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya atas nama Laudra Giljuna selaku moderator, dan teman saya atas nama Ade Irawati. Dan kedua, Devi Elvira. Yang ketiga, Wade Siti Hasrawati. Yang keempat, Ersin Apriani. Yang kelima, Vika Kurlia. Yang keenam, Ella Indriani. Dan yang ketujuh yaitu Edi. Oke, terima kasih. Itu nama anggota kelompok kami. Selanjutnya kami akan membahas tentang sistem koordinat. Ini kami terinspirasi dari papan catur. Jadi kami papan catur kami membagi 4, yaitu ada garis vertikal dan garis horizontal. Ya, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan media yang telah kami buat. Nama media kami adalah Pacarko, yaitu papan catur koordinat. Tujuan dari dibuatnya media ini adalah yang pertama untuk memudahkan siswa menentukan posisi titik pada bidang kartesius, dan yang kedua untuk memudahkan siswa menentukan kuadran yang ada pada bidang kartesius. Kemudian media ini berbentuk 8 kali 8, di mana titik pusatnya itu berada tepat di tengah, yaitu 4 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas, 4 satuan ke kiri, dan 4 satuan ke bawah. Jadi untuk menentukan jumlah satuan pada bidang koordinat kartesius ini, yaitu yang paling terjauh adalah 4 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas, 4 satuan ke kiri, dan 4 satuan ke bawah. Oke, saya lanjutkan. Media kami terbuat dari papan yang berbentuk persegi dengan ukuran yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Pada papan ini akan dilapisi seng plat. Pada seng plat kami akan warnai menjadi warna putih menggunakan pilox. Setelah kita warnai, kami akan menggambar garis-garis seperti ini sehingga berbentuk papan catur, di mana sumbu X-nya ini warna biru. Kami akan garis menggunakan spidol warna biru yang permanen supaya tidak terhapus. Begitupun juga sumbu Y-nya warna merah. Kami menyediakan 4 huruf, yaitu A, B, C, dan D, di mana masing-masing dilapisi dengan magnet. Huruf ini berfungsi sebagai penentu letak titik suatu koordinat. Umpamanya kita ambil contoh, tentukan letak titik A yang mempunyai titik koordinat 1,2. Jadi letak titik A tersebut yaitu 1,2, berarti 1,2 di sini. Jadi kita mengambil magnet yang berhuruf A, kita letakkan ke titik koordinat tersebut. Atau saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat. Perhatikan contoh, diberikan titik A, B, C, dan D pada gambar di atas. Tentukan koordinat titik A, B, C, D, dan kuadran titik-titik tersebut. Pertama kita menentukan koordinat titik A, B, C, D. Yang pertama titik A. Ya, ini bisa dilihat titik A. Koordinat adalah letak suatu titik yang ditulis dalam bentuk X, Y. X, Y. Baiklah. Pertama koordinat titik A. Menentukan koordinat titik A. Untuk menentukan nilai X, kita dapat menghitung jarak dari titik A terhadap sumbu Y, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai Y yaitu menghitung dengan jarak titik A terhadap sumbu X, yaitu 1, 2. Jadi koordinat titik A adalah nilai X, jarak dari titik A ke Y adalah 4 satuan, dan nilai Y, jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Jadi koordinat titik A adalah 4,2. Selanjutnya menentukan koordinat titik B. Bisa dilihat di sini titik B. Menentukan nilai X seperti yang tadi. Nilai X ditentukan dari jarak titik B ke terhadap sumbu Y, yaitu 1, 2. Selanjutnya untuk nilai Y, jarak titik B terhadap sumbu X itu 1, 2, 3. Jadi koordinat titik B adalah -2, -3.
Selanjutnya, untuk koordinat titik C dan D memiliki cara yang sama terhadap penentuan koordinat titik A dan B. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian kuadran. Jadi kuadran itu terbagi atas 4. Yang pertama ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran pertama itu di mana nilai X dan Y-nya itu bersifat positif. Lalu kuadran 2 nilai X-nya itu negatif, nilai Y-nya bersifat positif. Kemudian di kuadran 3 nilai X maupun Y sama-sama bersifat negatif. Kemudian yang terakhir kuadran 4, nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif gitu. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang ini di titik ini. Titik ini terletak di titik X, Y, di mana X-nya 4, Y-nya 2. Ini berada di kuadran pertama karena X-nya positif, Y-nya juga positif. Oke. Kedua, di kuadran 2 kita lihat pada titik ini. Titik pertama min 2,4, X-nya bersifat negatif, Y-nya bersifat positif, jadi dia berada di kuadran kedua. Oke. Di kuadran ketiga nilai X-nya bersifat negatif yaitu min 2 dan nilai Y-nya bersifat negatif yaitu min 3. Mereka sama-sama bersifat negatif, jadi mereka ada di posisi kuadran ketiga. Oke, yang terakhir kuadran keempat. X-nya positif, Y-nya negatif yaitu 3,-1. Jadi dia berada di kuadran keempat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini kami akan mencoba memberikan soal yang sedikit lebih sulit, yaitu soal cerita. Soal cerita tersebut bunyinya yaitu kota A dan kota B terhubung dengan kereta yang mempunyai stasiun di koordinat min 1,3. Kota manakah yang terletak lebih dekat dengan stasiun? Kota A atau kota B? Kota stasiunnya itu berada di koordinat min 1,3. Sedangkan yang ini dari titik koordinat ini, yang titik-titik kecil ini sampai yang titik A ini adalah rel kereta A. Sedangkan yang di bawah min 1,3 yaitu rel kereta B. Baiklah, jawabannya saya akan tulis di sini. Untuk titik A yang dimulai dari titik ini min 1,3, kita hitung Y-nya itu sama dengan 4 satuan. 1, kita hitung Y-nya itu kita hitung X-nya itu 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti kita tulis di sini 3. Ditambah 4 1. Oke. Baiklah, di sini kita akan menentukan titik B. Titik B itu dimulai dari sini. Stasiun min 1,3. Jarak min 1,3 terhadap garis X itu dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi B sama dengan 5. Tambah dari sini, dari sini ke titik B. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini ke sini itu ada 5 satuan. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10 satuan. Dari kedua titik ini, titik A dan titik B, jadi didapatkan hasilnya yaitu titik A yang lebih dekat jaraknya dengan stasiun, atau lebih singkatnya lebih cepat sampai ke stasiun. Lanjut. Ya, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Adapun ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.